Thank you so much ya guys buat malam hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan lewat komunitas sahabat Yesus ya. Wow, luar biasa. Thank you so much buat Andre udah kasih kesempatan juga bisa hadir di komunitas ini. Aku percaya semua ini karena kasih karunia Tuhan dan semua karena kebaikannya ya. Nah, malam hari ini udah selama sebulan ya belajar tentang pertobatan, dan pasti ada banyak point of view, ada banyak sharing, ada banyak pengetahuan yang masuk untuk kita di komunitas ini. Dan itu aku yakin bukan tadi seperti doa, bukan sekedar informasi saja, tapi itu menjadi sebagai gaya hidup kita untuk kita menjalankan apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, dan kita menjalaninya ya. Karena menurut aku keserupaan dengan Yesus itu bukan bicara tentang hal yang lain. Keserupaan bicara mengenai apa yang kita tahu, itu kita jalani. Begitu, karena kalau misalkan kita tahu dan kita nggak jalani, aku rasa itu kita telah gagal untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Oke, kalau kata orang, kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Maka aku kenalan dulu. Shalom semuanya, nama saya Rizaldi Rizky. Saya punya satu istri dan 2 orang anak laki-laki. Yang gondrong itu laki-laki ya, bukan cewek. Yang berdiri ya, jadi anak aku 2 laki-laki, dan Tuhan percayakan aku untuk bertumbuh di satu komunitas dengan mayoritas anak-anak muda, sama seperti di tempat ini di KSY. Itu nama komunitasnya adalah Infinity Community. Lalu aku bergereja di GPDI Pillars in Christ di Kuningan, Jakarta Selatan. Dan puji Tuhan, tahun lalu di bulan Mei juga, tepat 1 tahun nih, Tuhan kasih kesempatan untuk jadi pastor di gereja aku, jadi salah satu pastor di gereja aku. So itu aja perkenalan dari aku malam hari ini, biar nanti kalau misalkan ketemu atau bisa bertegur sapa ya, bisa tahu ya. Walaupun saya juga nggak tahu nih orang-orangnya siapa aja karena nggak dibuka camnya, yang aku tahu cuma yang terbuka cuma 3. Tapi nggak apa-apa, karena bukan aku yang penting, tapi yang penting adalah Kristus ya. So Injil yang akan diberitakan, yang akan kalian dengar itu yang bisa membangun, bukan saya. Jadi abaikan aja kalau misalkan saya salah, kritik saya kalau misalkan saya salah menyampaikan firman, karena kebenaran yang absolut itu milik Tuhan. So malam hari ini aku akan mulai dengan ini. Ya, jadi tanggal 9 Maret 2023 kemarin, majalah Bloomberg itu merilis daftar orang terkaya di dunia ya. Bisa di next mungkin di PPT-nya. Nah, berdasarkan Bloomberg Billionaires Index, posisi pertama orang kaya di dunia itu diduduki oleh pengusaha Prancis yang bernama Bernard Arnault ya. Kekayaannya itu mencapai 187 miliar dolar ya, atau setara 2.805 triliun kalau kita asumsikan dengan kurs 15.000 per dolar AS ya. Kalau walaupun sekarang 14.000 sih ya, tapi ya biar genapin aja ya, sekitar segitulah, 2.805 triliun. Wah, itu jumlah yang sangat luar biasa ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu orang terkayanya menurut majalah yang sama itu adalah Lau Tak Kwong ya. Punya hartanya 396. Itu jauh sih ya. Tapi teman-teman di KSY bisa membayangkan sebanyak apa sih total kekayaan yang mereka miliki semua itu ya. Coba kita bayangin dulu, coba bayangin. Gitu ya. Tapi maksud saya seperti ini ya. Pertanyaannya untuk kita semua nih. Ada nggak sih di antara kita yang punya total kekayaan sebanyak mereka? Sebanyak Bernard Arnault atau Lau Tak Kwong gitu. Ya, ada nggak kira-kira di tempat ini? Nggak ada lah pasti ya, orang terkaya nomor 1 di dunia ya. Nah, aku mau nanya nih ke Andre nih. Andre, kalau sekarang nih tabungannya kira-kira ada nggak sampai 1 M gitu? Ada nggak, Andre? Ya, beberapa tahun lagi ada, Kak. Amin ya. Ya. Mungkin belum, tapi nanti tahun-tahun yang akan datang Tuhan pasti kalau kasih kepercayaan bisa ya untuk itu ya. Ya, tapi aku mau baca ayat ini ya, di Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 21 terjemahan bahasa Indonesia masa kini.
Firman Tuhan berkata seperti ini, Simon melihat bahwa karena tangan rasul-rasul diletakkan ke atas orang-orang itu, Roh Allah diberi kepada mereka. Karena itu Simon membawa uang kepada Petrus dan Yohanes, lalu berkata, berilah kepada saya kuasa itu. Berilah kepada saya kuasa itu juga, supaya kalau tangan saya diletakkan pada siapa saja, orang itu akan menerima Roh Allah. Tetapi Petrus menjawab, celakalah kau dan uangmu. Ya, kata Petrus, kau kira pemberian Allah dapat dibeli dengan uang? Engkau tidak punya hak untuk ikut dalam pekerjaan kami, sebab hatimu tidak benar terhadap Allah. Teman-teman KSC, catat ini baik-baik ya. Mungkin Andre belum punya uang sebanyak mereka gitu ya. Mungkin Andre nggak punya uang sebanyak Bernard Arnold. Tapi satu hal yang pasti, Andre dan kita semua yang hadir malam hari ini, teman-teman KSC, punya sesuatu yang lebih berharga, bahkan tidak bisa dibeli oleh Bernard Arnold sekalipun. Ya. Apa itu yang tidak bisa dibeli oleh orang terkaya nomor 1 di dunia? Yaitu ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya, itu harta yang terbesar. Ya. Dan saya yakin, dan kakak yakin, bahwa kekayaan itu melebihi kekayaan dari orang nomor 1 di dunia. Ya, Bernard Arnold. Kekayaan yang tidak bisa dibayar oleh uang sebanyak apapun. Kekayaan yang tidak bisa dibeli oleh perbuatan baik sebaik apapun. Dan kekayaan yang tidak bisa digantikan dengan status atau jabatan apapun. Ya, itu sebabnya Paulus tuh di jemaat Efesus ya, kalau kita baca di Efesus 1 gitu ya. Dia bilang bahwa dia tahu bahwa background dari jemaat Efesus itu dipenuhi dengan orang-orang yang mempunyai kekayaan ya di kotanya gitu ya. Tapi di saat Paulus bicara soal kekayaan, Paulus berkata bahwa kekayaan terbesar adalah di saat Bapa mengaruniakan Yesus Kristus putranya yang tunggal untuk turun dari surga yang mulia, lahir, mati, bangkit untuk menebus kita dari perbudakan dosa dan mencurahkan rohnya untuk tinggal di dalam hati kita. Sehingga ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Perubahan yang terjadi di dalam hidup kita itu karena Tuhan yang punya kerja ya di dalam hidup kita. Ada perubahan identitas dalam hidup orang percaya yang percaya kepada Yesus. Ya. Jadi seorang pendosa, dari seorang pendosa menjadi orang-orang kudus di dalam Kristus. That's why makanya saya punya sharing pada malam hari ini, title-nya atau judulnya itu saya kasih judul Sinners to Saint. Ya. Artinya dari pendosa ke orang-orang kudus. Kayak gitu. Nah kalau misalkan sepanjang bulan ini teman-teman KSC itu bicara mengenai pertobatan, aku yakin kalau aku bicara pertobatan malam hari ini mungkin teman-teman udah tiga minggu berturut-turut aku belajar itu ya, atau 2 minggu, atau aku nggak tahu berapa ini bi weekly atau weekly, tapi pasti kalian udah belajar banyak tentang pertobatan. Tapi malam hari ini aku akan sharing bahwa pertobatan itu harusnya kita tuh melakukan apa sih? Apa yang mau Tuhan kerjakan lewat pertobatan yang Tuhan sediakan untuk kita. Itu sebabnya malam hari ini kita akan belajar sesuatu dari firman Tuhan, dan aku yakin itu semuanya membuat kita semakin kuat, semakin kita percaya bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak lepas dari kuasa Tuhan, itu tidak lepas dari rencana Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita berdoa bersama yuk. Let's pray. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Please Roh Kudus bantu kami untuk mengerti, berbicara atas setiap kami, ubah pikiran kami, ubah akal budi kami, sehingga kami mendapatkan sesuatu yang baru berasal daripada-Mu, dan hidup kami bukan lagi menjadi hidup yang lama, melainkan hidup yang baru di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Next slide. Jadi malam hari ini aku akan bawa firman Tuhan secara eksposisi di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Jadi teman-teman please bear with me karena kita akan baca beberapa ayat, dan ini memang kalau misalkan untuk aku nggak tahu nih ya age group-nya di sini range-nya dari umur berapa, jadi mudah-mudahan kuat ya untuk sama-sama baca firman Tuhan ya. Oke, di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, kita tahu bahwa penulisan dari Yesaya 43 sampai 1 sampai 7 ini
itu penulisannya itu berulang. Jadi kayak pantun. Ya, kayak pantun. Kalau pantun kan tahu ya, ada bait satunya, ada stansa satunya, ada bait duanya, baru itu terakhir adalah konklusinya atau punchline-nya ya. Nah, ini sama di di Yesaya 43 ayat 1 sampai yang ke-7 itu juga sama. Jadi strukturnya adalah seperti ini. Yesaya 43 ayat 1 dan 4 itu bicara hal yang sama. Yesaya 43 ayat 2 sampai 3 itu bicara hal yang sama dengan ayat Yesaya 43 ayat 5 dan 6. Lalu punchline-nya ada di ayat yang ke-7. Oke, kita akan breakdown ini, ayat ini dengan yang pertama adalah Yesaya 43 ayat 1 dan ayat yang keempat. Ini bicara hal yang sama. Ya. Di ayat yang 1 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Yang ayat yang keempat bicaranya seperti ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. So, dua ayat ini di dalam Yesaya 43 ini bicara mengenai identitas yang baru atau new identity. Ya, kenapa? Kita lihat di ayat yang pertama, yaitu ada kata Yakub dan Israel. Ya, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Ya. Lalu yang membentuk engkau, hai Israel. Nah, Yakub itu di dalam bahasa aslinya atau terjemahan di Ibrani itu artinya Akov atau tumit ya. Tapi kalau nama lengkapnya itu nama dalam satu namanya dia Yaakov gitu ya. Nama Yakub itu dalam bahasa Ibrani adalah Yaakov. Artinya adalah menipu atau bersiasat ya. Yakub ya, kita lihat di Kejadian 27 ayat 36. Ya, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku, kata Esau. Nah, karena arti namanya Yakub salah satunya adalah menipu. Ya, itu salah satunya. Nah, lalu firman Tuhan berkata dari Yakub Tuhan ubah menjadi Israel. Ya, oke, Tuhan menciptakan namanya adalah Yakub, dibilang. Firman Tuhan bilang tadi seperti itu. Tapi setelah itu dibilang bahwa dia menjadi Israel, ya. Dan arti nama Israel sendiri, next slide, itu adalah Israel adalah yang berarti orang yang bergumul dengan Allah dan menang, ya. Jadi Kejadian 32 ayat yang ke-28 kayak gini, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang, ya. Dan engkau menang. So Israel itu sebenarnya banyak hal yang orang-orang bingung, loh kok bisa ya manusia bergumul melawan Allah terus menang? Gitu, itu pertanyaan yang sering ditanyakan, bahkan bukan cuma orang Kristen tapi orang-orang yang di luar Kristen, dan ini jadi bahan ejekan. Ya Tuhan lu nggak kuat, lawan manusia aja nggak bisa menang, kayak gitu. Tapi satu hal ini bukan bicara mengenai mereka. Kalau kita baca secara benar-benar di Kejadian 32 dalam satu cerita yang utuh, dalam satu konteks yang utuh, ini nggak dibilang bahwa Tuhan itu kalah, tidak. Tapi ini dibilang bahwa Yakub menang karena dia bersikuku untuk tetap meminta berkat oleh Tuhan. Ya, makanya dibilang sama malaikat itu, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, karena engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, jadi itu bukan karena apa Yakub menang lawan Allah, enggak, bukan seperti itu. Tapi karena dia bertahan terus untuk tetap ada di situ dan meminta berkat Tuhan saat itu. Dan akhirnya Tuhan mengalah untuk memberikan berkat itu. Kayak gitu. Itu bukan berarti Tuhan itu kalah ya. Nah, tapi di situ yang akhirnya dia mengalami perubahan identitas yang dari sebelumnya adalah penipu, namanya sesuai dengan namanya, dia berubah menjadi seorang pemenang, ya, pemenang. Bahwa perubahan dari penipu itu bicara mengenai Yakub yang mengendalikan dirinya sendiri. Aku kemarin cerita di Equipping the Leaders, sharing bareng sama Andreas Mario juga di sana bersama dengan Pastor Ferry Felani dengan leaders yang lain.
Aku bercerita mengenai Yakub juga di situ. Dan Yakub aku bilang bahwa dia dengan segala cara, dia bersama dengan ibunya, dia sendiri pun dia melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya, dan itu dia sangat mengandalkan dirinya sendiri dengan kekuatannya dia sendiri. Makanya perubahan dari namanya yang menipu, yang mengandalkan dirinya sendiri, lalu menjadi seorang pemenang, ya, seorang pemenang. Dia mengandalkan Tuhan karena dia minta berkatnya Tuhan. Nah, itu adalah perubahan yang sama seperti judul, dari sinners to saints, dari seorang pendosa kepada seorang yang kudus. Nah, itu bicara seperti itu. Di dalam Tuhan selalu berprogres. Tidak mungkin kamu akan di satu situasi terus-menerus gitu. Jadi pendosa terus. Identitasnya itu mulu, gitu, enggak. Tapi kalau kamu percaya Yesus, kamu percaya bahwa Kristus telah menebus kamu dari perbudakan dosa. Kamu dimenangkan oleh darahnya. Ya, kamu tidak ada lagi di dalam identitasmu yang lama. Sama seperti Yakub tidak ada lagi di dalam identitasnya sebagai penipu, tapi di dalam identitasnya yang baru sebagai Prince of God. Israel, salah satu nama arti dan nama Israel adalah Prince of God atau Pangeran Allah. Ya, nama adalah sebuah identitas atau jati diri. So kalau perubahan nama berarti itu adalah perubahan identitas atau jati diri. Jadi di saat ada perubahan nama dari Yakub, itu juga berarti ada perubahan jati diri dalam hidup kita. So, teman-teman, kalau kita Tuhan izinkan untuk kita mengalami tantangan di dalam kehidupan kita, untuk mengalami kejatuhan di dalam hidup kita, atau mengalami kegagalan di dalam hidup kita, percayalah bahwa kegagalan itu, kejatuhan itu, tidak akan bisa menggagalkan rencana Allah atas hidupmu. Ya, karena Tuhan akan membawa engkau dari satu perubahan ke satu perubahan yang lain, dari satu identitas kepada identitas yang lain. So, jangan pernah menyerah, karena inisiatifnya datang dari Tuhan, bukan dari manusia yang selalu mengabaikan komitmennya kepada Tuhan. So, yang slide berikutnya, kita akan belajar di ayat yang kedua. Yang ketiga itu bicara mengenai covenant. Tadi aku bilang, kalau semuanya itu dari manusia, itu semuanya akan gagal. Kenapa? Karena manusia itu gampang sekali untuk mengkhianati, gampang sekali untuk meninggalkan janjinya. Tapi covenant itu bicara mengenai inisiatifnya dari Tuhan. So, perbedaan covenant dan perjanjian, teman-teman pasti sudah mendengar ya, bahwa covenant itu bicara mengenai satu pihak yang berjanji. Kalau perjanjian itu bicara mengenai dua pihak yang berjanji. So, covenant, kita punya Alkitab, itu bicara mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan itu bukan manusia yang berjanji kepada Allah, tapi Allah yang berjanji kepada manusia. Dan semuanya itu adalah inisiatifnya Allah, inisiatifnya Tuhan. Itu sebabnya di ayat kedua dan ayat kelima, kalau kita baca, itu semuanya tentang inisiatifnya Tuhan. Dia berjanji. Ya. Ayat kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Penyertaan Tuhan ini janji Tuhan. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Di ayat yang kelima, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Aku akan menghampun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anak laki-laki dan dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Dan ini bicara mengenai janji Tuhan, covenant, ya, covenant, bahwa ini adalah janji sepihak dari Tuhan. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak bisa berjanji, tapi Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, 2 Timotius bilang, Allah adalah setia. Dia tidak bisa mengingkari janjinya. Ya. So, perubahan di dalam hidup kita, perubahan identitas di dalam hidup kita, itu disebabkan ada janji Tuhan yang diberikan di dalam hidup kita. Ya. Next slide, itu ada di Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Ya, it's all about mercy and grace by faith. So, apa yang kita lakukan, pertobatan kita sekalipun, itu semua karena belas kasihan Tuhan, dan semua karena kasih karunia Tuhan.
Ya, tidak ada pekerjaan apapun dari kita. Ya, semuanya itu dari Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Itu sebabnya perubahan identitas kita yang tadi, dari identitas yang lama kita kepada identitas yang baru, itu semua karena inisiatifnya Tuhan. Dan semuanya karena belas kasihan dan kasih karunia dari Tuhan. Ya, aku nggak akan lama-lama, sebentar lagi akan selesai. Kita next ke yang terakhir, ya, yang terakhir dan punchline-nya, kalau misalnya tadi dibilang ini kayak pantun atau kayak bait gitu ya. Di ayat yang ke-7, dari kesimpulan dari semua dari ayat 1 sampai yang ke-6 itu ada di sini, ya. Yaitu destiny atau tujuan Tuhan. Kenapa membuat kita sebagai ciptaan yang baru? Kenapa Tuhan berjanji kepada kita? Karena ayat 7 berkata kayak gini, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Relevansinya ada juga di Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya, next slide. Firman Tuhan berkata kayak gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So destiny kita, tujuan hidup kita, tujuan pertobatan kita, tujuan dari Tuhan memberikan kita hidup yang baru, identitas yang baru melalui perjanjiannya, yaitu adalah membuat kita kembali kepada tujuan originalnya Tuhan kepada kita semua. Tuhan punya tujuan spesifik di dalam kehidupan kalian, satu persatu, tidak ada yang sama, tapi spesifik untuk kalian. Tuhan punya rencana yang luar biasa, rencana yang indah di dalam kehidupan kalian. Untuk apa? Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana cara nama Tuhan dipermuliakan? Jadi lihat di sini, semuanya Tuhan punya inisiatif. Dan ayat 10 bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Sudah disiapkan Allah jauh sebelum manusia dibentuk, jauh sebelum kita lahir. Ia mau supaya kita hidup di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita melakukan pekerjaan yang sudah disiapkan Allah bagi kita. Dan ayat yang terakhir di dalam sharing ini, tapi aku belum selesai. Aku akan ada satu lagu yang bisa nanti diputar. Itu seperti merangkum apa yang ada yang aku ceritain, aku sharing pada malam hari ini. Ya, Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. So, teman-teman KSY, percaya bahwa apa yang menjadi destiny Tuhan di dalam hidup kamu menjadi orang-orang kudus, kamu menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk menjadi kediamannya Tuhan. Tuhan bertata di dalam kehidupan kita. Tahu arti Tuhan Yesus? Artinya adalah penguasa Yesus. So, di dalam, kalau kita bilang Dia Tuhan, berarti kita mengakui di bahwa Dia berkuasa atas hidup kita. Bahwa kita memberikan sepenuhnya hidup kita untuk di bawah sistem kerajaan Allah, sistem kerajaan Yesus sebagai penguasa. Ya, teman-teman, identitas yang baru yang Tuhan berikan bukan lagi pendosa. Jangan lagi ada teman-teman yang ngerasa bahwa terintimidasi dengan, aduh, saya berdosa, saya udah jatuh di dalam dosa. Ya, kamu bisa jatuh tapi tidak akan tergeletak, karena tangan Tuhan aktif di dalam engkau. Ingat inisiatifnya, ingat perjanjiannya. Dia yang memegang teguh perjanjian, bukan kita loh. Bukan kita. Kita gagal. Kalau perjanjiannya berdasarkan kita, selesai. Ya. Kalau keselamatan itu karena usaha kita, karena apa yang kita lakukan baru kita mendapatkan keselamatan, gagal, nggak ada orang satupun yang bisa selamat. Karena kata Paulus, upah dosa adalah maut. Kamu buat baik terus, satu kali kamu buat salah, tetap upah dosa adalah maut. 9 kali kamu nggak ngelanggar lampu merah, tapi di lampu merah terakhir kamu melanggar, itu tetap aja kamu ditilang.
Seperti itu bayangannya. Sama seperti hidup kita, mau kita berbuat baik seumur hidup kita, tapi kita jatuh di dalam satu kesalahan, tetap upah dosa adalah maut. So nggak ada satupun manusia yang bisa memberikan kepastian untuk keselamatan atau apa yang dia kerjakan untuk mendatangkan keselamatan. Tapi semuanya itu datangnya dari Tuhan lewat iman, ya, kasih karunia lewat iman. So jangan itu menjadi apa ya? Menjadi ketenangan, seharusnya menjadi ketenangan di dalam hidup kita untuk kita bergerak di dalam pertobatan kita. Karena Tuhan sudah menjaga kita. Karena Roh Kudus sudah memberikan kita kekuatan, kapasitas sehingga kita bisa menjalani sebagai orang-orang kudus. Identitas kita bukan lagi seorang pendosa, tapi identitas kita sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk kediaman Allah dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Nah, kita akan dengar satu lagu yang sangat memberkati saya. Karena kenapa? Karena saya akan tutup firman ini dengan sebuah kesaksian yang tadi Andre bilang, bahwa hidup saya dulu, saya udah tua kayak ya, tapi nggak mau menolak tua gitu ya, umur 38 tahun, tapi di zaman saya masih tahun 2000-an lah, saya dan teman-teman saya membuat sesuatu hal yang merusak untuk generasi ini. Bahkan kalau mungkin yang hidup di zaman saya, kalian pasti akan tahu itu, gitu. Dan nggak nyangka kalau orang yang buat itu sekarang Tuhan pakai untuk ada di generasi, gitu. Dan aku percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, karena inisiatif Tuhan, karena kepastian apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup aku. So kita akan dengar lagunya, ini akan memberkati. Perhatikan lirik demi lirik ya, dan itu menjadi kesaksian hidup saya. Boleh di-share? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu saat-saat ini, aku nggak tahu, tapi Roh Kudus tahu karena dia berdiam di dalam kalian. Dia yang bekerja di dalam kalian. So, apapun struggle saat ini di dalam kehidupan kamu, nggak usah takut, aku itu di hadapan Tuhan. Karena semua struggle, semua kejadian, semua peristiwa yang terjadi di masa lalumu atau bahkan saat ini, itu akan diubahkan Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi rencananya. Ya, jangan pernah takut, karena kita berjalan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi berjalan karena kasih karunia Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kita. Injil adalah kekuatan Allah, dan itu satu-satunya kekuatan kita. Ya. Teman-teman, malam hari ini aku mau kasih tahu bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupanku 25 tahun yang lalu, ya, di saat masa remaja aku, ya, aku menghancurkan banyak generasi di dalam pornografi, ya. Kalau teman-teman tahu, kalau dulu ada namanya situs Kaskus ya, dan di dalamnya ada forum namanya BB17. Itu forum tersebut dibuat oleh aku dan teman-teman aku. Tujuannya cuma satu, untuk memberikan informasi seluas-luasnya tentang pornografi. Dan kita mendapatkan keuntungan dari AdSense, dari ya apa yang dilakukan sekarang itu udah dilakukan dulu sebenarnya, tapi dengan cara yang berbeda. Tapi apa yang terjadi dalam hidup aku, Tuhan ubahkan semua itu menjadi sesuatu yang baru. Dan apa yang kalian lihat sekarang, itu bukan aku lagi yang seperti dulu. Ya, Tuhan menjadikan aku, orang-orang yang ada di dalam komunitas Infinity Community itu adalah orang-orang yang sama, punya latar belakang sama aku. Ya, mereka ada yang hamil di luar nikah, mereka hidup di dalam seks bebas. Tapi kita punya kekuatan yang baru, kita punya mengerti bahwa semuanya itu bisa diubahkan Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Bukan dengan usaha kita bisa jatuh terus-menerus. Tapi kasih karunia Tuhan yang mengangkat kita lebih lagi. So ingat kebaikan Tuhan, ingat salib Tuhan, ingat kematian Kristus. Ya, itu yang membuat kita semakin kuat, semakin bisa seperti Kristus, semakin bisa mengerti rencananya di dalam kehidupan kita. Teman-teman, jangan pernah kecewa, jangan pernah takut, jangan pernah ngerasa gagal di dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kamu. Terima kasih, itu aja dari saya malam hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan, Soli Deo Gloria.